kita menjadi fresh dan tenang. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha Ya, oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Ya, mengapa lingkungan hidup itu perlu dilestarikan? Coba Mbak. Ya, kamu mengapa lingkungan hidup perlu dilestarikan? Karena sebagai apa ya, untuk tempat tinggal kita. Ya, untuk tempat tinggal kita agar bisa berkelanjutan. Yang berikutnya, mengapa terjadi perubahan lingkungan? Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Coba Mbak. Yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan itu disebabkan karena apa? Ulah manusia dan faktor alam. Oke, karena ulah manusia dan faktor alam. Ulah manusia contohnya apa ya? 1. Ya, terus. Ya, terus. Apa lagi? Ya, terus. Nah, dan lain sebagainya ya. Kalau yang disebabkan oleh faktor alam contohnya apa? Ya, terus. Terus. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang pencemaran. Macam-macam pencemaran. Macam-macam pencemaran itu apa saja, Mas Suarez? Macam-macam pencemaran. 1. Pencemaran ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Suara. Oke. Contoh dari pencemaran udara disebabkan oleh apa? Pencemaran udara disebabkan oleh apa? Ya, oke. Polusi. Terus itu apa namanya? Polusi tentang apa ya? Asap. Ya, asap terus. Knalpot motor. Oke. Ada yang tahu nggak faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran suara? Pencemaran suara contohnya apa, Mbak? Pencemaran suara disebabkan oleh? Ada yang tahu? Ya, pencemaran suara disebabkan oleh? Ledakan. 1. Ledakan. Suaranya yang keras sedikit. Ledakan. Ledakan. Terus? Yang jelas pencemaran suara disebabkan karena suara yang melebihi kapasitas, yaitu lebih dari 100 desibel. Misalkan ledakan, terus kebisingan, terus ya pada berkelahi dan sebagainya ya, ontran-ontran atau mungkin suara musik yang terlalu keras itu juga menyebabkan pencemaran suara. Coba Mas Wandi, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? 1. Ya, terus pencemaran tanah disebabkan oleh apa? Pembuangan limbah, pembuangan sampah, terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Terus kira-kira kiat apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah? Apa yang harus dilakukan? Ya, membuang sampah pada tempatnya, pintar. Terus yang kedua, memilah
sampah, terpinter, terus melakukan reduce, reuse, dan recycle. Coba Mbak sebutkan contoh dari pencemaran air. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Coba Mas, contoh dari pencemaran air, contohnya apa lagi? Pencemaran air adalah Coba anak-anak perhatikan, bisakah kalian menyebutkan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Siapa yang bisa? Ya, oke. Siapa namanya, Mas? Ya, oke. Langsung disebutkan. Pencemaran tanah adalah sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan maupun karet yang Coba kita ulangi bersama-sama faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah apa saja? 1. Oke, ada yang bisa mengulang kembali? Silakan. Ya, silakan. sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun tanah. Oke. Ya udah, oke ya. Berikutnya ada pertanyaan berikutnya yaitu ya pencemaran suara ya. Pencemaran suara adalah suatu pencemaran yang disebabkan oleh suara yang melebihi batas atau lebih dari 100 desibel. Bisakah kalian menyebutkan contoh dari pencemaran suara anak-anak? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Ya. Coba sekarang sebutkan secara bersama-sama. 1. Mesin gergaji, suara arus lalu lintas, pesawat terbang, tembakan, bom. Oke, ada yang bisa menjawab sendiri? Silakan. Ada yang bisa menjawab contoh dari pencemaran suara? Coba Mbak sebutkan contoh dari pencemaran suara apa saja? Mesin gergaji, suara arus lalu lintas, pesawat terbang, bom, tembakan, suara ledakan. Oke, beri tepuk tangan. Coba Mas, coba ulangi macam-macam pencemaran suara apa saja disebabkan oleh apa saja? 1. mesin gergaji, suara arus lalu lintas, suara pesawat, bom. Ya. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Ada yang mau menambahkan? Apa lagi? Apakah suara bising di dalam kelas merupakan suatu pencemaran suara? Ya. Nah, kira-kira waktu kamu bising di kelas, kira-kira gurunya tersenyum atau marah? Marah. Berarti secara tidak langsung pencemaran suara itu bisa menyebabkan apa? Meningkatnya detak jantung, bisa menyebabkan emosional, juga bisa menyebabkan penyakit stroke atau kematian. Anak-anak, kita beralih kepada limbah organik dan limbah anorganik. Apakah yang dimaksud dengan limbah organik? Limbah organik adalah limbah yang mudah terurai oleh lingkungan. Oke, limbah yang mudah terurai oleh lingkungan. Coba ulangi Mbak, apa yang dimaksud dengan limbah organik? Limbah organik mudah terurai karena tersusun dari bahan-bahan organik. Ya, contoh limbah organik contohnya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira contoh dari limbah organik contohnya apa? Sayuran, Terus? daunan, kotoran hewan, dan lain-lain. Oke, apakah limbah organik bisa dimanfaatkan? Ya, coba Mas, kira-kira manfaat limbah organik untuk apa? Kompos. Ya, terus? Kompos. Coba ada yang lain yang bisa membantu limbah organik bisa digunakan untuk apa? Untuk kompos. Terus? Biogas. Terus? Bahan makanan ternak. Terus? Dan lain-lain. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang limbah anorganik. Apa yang dimaksud dengan limbah anorganik? Limbah anorganik adalah limbah yang tidak mudah terurai. Ya, limbah anorganik maksudnya apa? Limbah yang tidak dapat diuraikan. Contoh limbah anorganik contohnya apa? Sampah plastik, botol, terus sampah baju bekas. Ya, terus?
banyak yang Baiklah anak-anak, mungkin sebelum pelajaran ini saya akhiri, baiklah mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya silahkan. Siapa namanya Mas? Fabian Al-Afanjabat. Ya silahkan. Mengapa eceng gondok dapat mengurangi pencemaran air? Oke, baiklah teman-teman, barangkali di antara teman-teman ada yang bisa menjawab, silahkan. Ya oke, jawab. Karena eceng gondok dapat menyerap zat-zat pencemar di dalam air, sehingga eceng gondok dapat dijadikan sebagai alternatif sehingga bisa mengurangi pencemaran di dalam air. Oke, beri tepuk tangan. Anak-anak, untuk materi berikutnya kalian bisa membuka materi tentang adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan. Coba, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi merupakan segala upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengarah pada peningkatan daya tahan terhadap perubahan lingkungan. Oke, adaptasi itu dibedakan menjadi beberapa? Menjadi berapa? 4. Apa saja? Adaptasi kesehatan, adaptasi wilayah perkotaan, adaptasi pertanian, adaptasi ketersediaan air. Oke, apa yang dimaksud dengan adaptasi kesehatan? Coba Fares. adaptasi kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menambah unit dan fasilitas kesehatan. Coba yang berikutnya. Siapa yang mau menjelaskan tentang adaptasi wilayah perkotaan? Ada enggak, Cong? Ya silakan. Ada yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan adaptasi wilayah perkotaan? Oke, kalau enggak kita baca bersama. Adaptasi wilayah perkotaan apa? Hal ini dilakukan dengan penambahan air di kecamatan Lowongan untuk memanfaatkan air hujan. Yang ketiga, adaptasi pertanian apa? Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan varietas tanaman yang cocok ditanam saat musim hujan, kemarau, dan iklim ekstrim. Yang terakhir, adaptasi ketersediaan air. Dilakukan dengan cara mengelola sumber air dan perbaikan infrastruktur. Ya oke, baiklah anak-anak, berhubung waktu sudah habis, ya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.